Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eni Widyaningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan 1 tahun 2022. Dengan mengambil materi sistem pencernaan, submateri nutrisi pada makanan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 pukul 9 sampai dengan 10:20 Indonesia bagian tengah di kelas 8B SMP Negeri 1 Anjirpasar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga melampirkan formulir pendaftaran dan SKBS saya sebagai persyaratan uji kinerja. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak atau Ibu dosen serta guru penguji masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelasnya Muhammad Syarif, silakan dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa nih? Kemarin struktur pada tumbuhan ada pada akar, batang, dan daun. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Semangat pagi! luar biasa. Semuanya harus tetap dijaga ya, tidak boleh kendor sampai nanti kita keluar. Ibu punya dua buah gambar nih, kalian perhatikan antara gambar 1 dan gambar 2. Apakah dua gambar ini memiliki perbedaan atau kesamaan? Perbedaan. Gambar pertama, coba Fadil. Gambar pertama ini gimana? Kira-kira anak yang nomor 1 ini kurus seperti itu kenapa? Kekurangan nutrisi. Kira-kira nih kalau badan yang kurus seperti ini ada dampaknya nggak buat kesehatan? Gimana dampaknya? Ya, nggak bisa beraktivitas ya. Kalau gambar 2 coba Meli 2, kayak gini apa ya penyebabnya? Kelebihan gizi. Ada terus terlalu banyak lemak ya. Kira-kira kalau gambar nomor 2 ini ada nggak dampak buat kesehatan? Sulit beraktivitas ya. Terus ada lagi? Itu ya. Oke, sekali. Coba kalian perhatikan gambar yang ini. Apa anak-anak ini? Bola basket. Oke, bola basket ini kempes ya. Atau saya isi anginnya sedikit. Kira-kira nih, kalau misalkan anginnya tidak penuh atau cuma sedikit kayak gini, bisa dipakai nggak? Nggak bisa mengental ya kayak gitu. Kalau misalkan ini saya isi angin banyak full sampai benar-benar penuh kayak gitu, dampaknya gimana? Bisa meledak ya atau meletus sama kayak tubuh manusia. Ibaratnya nih ya, ini adalah tubuh manusia. Kalau misalkan tubuh manusianya itu kekurangan nutrisi yang nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau misalkan ini saya isi banyak, juga dia bisa meletus sama kayak tubuh manusia. Dia akan beresiko dan menyebabkan gangguan-gangguan pada kesehatannya sendiri kayak gitu, seperti gagal jantung, terus kolesterol, tekanan darah tinggi dan lain-lainnya. Tujuan pembelajarannya di sini ada banyak sekali ya tujuan pembelajaran hari ini. Di antaranya melalui video pembelajaran, kalian mampu mendeskripsikan berbagai bahan dan zat makanan dengan tepat. Kemudian melalui studi literasi handout, kalian mampu mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan nutrisi dengan tepat. Kemudian melalui eksperimen uji bahan makanan
mengklarifikasi kandungan pada makanan dengan tepat. Itu saya nilai dari aspek pengetahuan, nanti akan saya nilai dari tertulis, kemudian keterampilannya nanti saya akan menilai kalian dari kegiatan praktikum atau eksperimen, kemudian diskusi dan presentasi. Nah, ini adalah material komponennya nanti. Selain saya sudah meng-print out dari kalian, nanti semua bawa HP? Nanti kalian bisa men-scan barcode-barcode yang ada di sini agar mempermudah kalian dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, tapi sebelum kita menuju ke materi, Ibu punya sebuah list. Minta tolong kalian scan HP kalian pakai Google Lens. Kalian scan barcode di sini, kalian login, silakan. Yang ada di podium ketiga, ada Iqbal. Yang kedua ada Tika di pos Tika. Dan yang terakhir, yang podium utama ada Tari. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sebelum kita mulai praktek hari ini, kita membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Rafika Aziza, Ariel, Amalia Putri, Siti Agaya, dan Fadila Rahman. Kemudian untuk kelompok kedua ada Dela Yulia. Untuk kelompok terakhir atau kelompok 3 ada Abdul Hakim, Meli Kurnianingsi, Muhammad Syarif, Muhammad Azhar, dan Amalia Safara. Kelompok sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Silakan kalian berpindah kelompok dengan tertib tanpa menimbulkan kegaduhan. Silakan. Baik anak-anak, Ibu punya sebuah video. Minta tolong kalian amatin video ini nanti. Dari video ini, silakan kalian nanti membuat rumusan masalah. Ingat, setiap kelompok wajib membuat 1 rumusan masalah. Oke? Oke. Sampai sini paham? Paham. Silakan kalian perhatikan video tersebut. Silakan kalian membuat sebuah rumusan masalah, ya. Nanti kalau kalian mengalami kesulitan, silakan angkat tangan. Saya akan mendatangi kelompok kalian. Saya kasih waktu 2 menit saja untuk merumuskan rumusan masalah. Silakan. Sudah? Sudah ya? Oke. Silakan kelompok 1 rumusan masalahnya apa, Nak? Nutrisi apa saja yang ada terkandung pada makanan? Oke, kita save dulu ya. Kemudian untuk kelompok 2, rumusan masalahnya apa, Nak? Apa fungsi nutrisi pada makanan dan tubuh? Oke, kelompok 3, silakan rumusan masalahnya apa? Apa dampak kekurangan nutrisi bagi tubuh? Oke, ini adalah 3 rumusan masalah yang sudah kalian rumuskan, tapi kita bikin satu seragam sama, ya. Kita ambil nomor 1 aja ya. Nutrisi apa saja yang terkandung pada makanan. Silakan kalian tulis rumusan masalah kelompok besar pada LKPD masing-masing. Silakan dituliskan. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan. Jadi yang dipakai yang ini. Rumusan masalah sudah selesai? Saya kasih waktu kalian untuk membaca untuk membaca handout yang sudah saya printkan, atau kalian bisa scan barcode ini agar kalian bisa membaca handout tersebut. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca-baca agar mempermudah kalian dalam membuat hipotesis dan mempermudah kalian untuk melakukan praktikum nanti. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan.
Baik, saya jelaskan dulu. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang sudah kalian susun. Kalau misalkan kita ambil rumusan masalah nutrisi apa saja yang terkandung makanan, berarti dugaan sementaranya nutrisi yang terkandung pada makanan ada bla 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 berdasarkan informasi-informasi yang sudah kalian baca. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalian kan tadi sudah membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, saat ini kita akan melakukan yang namanya eksperimen atau praktikum uji pada makanan. Semua alat dan bahannya dibawa? Ada yang tidak membawa? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk hari ini kita akan melakukan 3 uji coba. Ada uji coba amilo, uji coba protein, dan uji coba lemak. Nah, ini adalah alat-alat dan bahan yang harus kamu siapkan: plat tetes, kertas buram, mortal dan pistil maksud saya, kemudian kertas buram atau label. Kemudian bahannya di sini ada lugol dan bioret di sini sebagai reagen. Kemudian ada nasi, susu, mie, mentega, kentang goreng dan tahu. Saya jelaskan dulu secara singkat cara kerjanya ya. Jadi pas uji coba protein, nanti semua makanan yang kamu atau bahan-bahan yang kamu bawa, silakan nanti kamu haluskan, kamu taruh di masing-masing plat tetes sedikit saja. Kemudian nanti kamu teteskan lugol sebanyak 3 kali. Nanti kamu lihat perubahannya. Yang misalkan nasi warnanya putih, ketika ditetesin lugol warnanya berubah jadi apa? Kalau misalkan dia warnanya biru tua atau kehitam-hitaman, berarti dia positif mengandung amilo. Nah, kemudian uji coba yang kedua, nih ya, kalau misalkan dia mengandung, yang kedua adalah uji protein. Langkahnya masih sama kayak tadi, tetapi reagennya yang berbeda. Nanti kalian teteskan dengan 3 tetes bioret. Jadi kalau misalkan dia berubah warna nih, warnanya berubah dari misalkan susu, kita kasih warnanya putih, kamu teteskan, dia berubah warna, warnanya dari keping-pingan atau mendekati ungu, berarti dia positif mengandung protein. Kemudian uji coba yang ketiga yaitu uji coba lemak. Nah, setiap kelompok sudah saya kasih kertas buram. Maaf, bentar ya. Nah, kertas buram kayak gini. Di sini nanti ada indikator positif mengandung lemak. Ini nanti akan ditetesin dengan minyak. Kemudian di sini indikator negatif lemak nanti akan ditetesin dengan air. Nanti kalian lihat perbedaannya, bagaimanakah bentuk kertas ini setelah diteteskan 2 indikator tersebut. Kemudian makanan yang sudah kamu ulek itu tadi, nanti kamu tempelkan di kertas ini. Nanti kamu lihat perubahan kertas itu. Jika warnanya dia berubah seperti ditetesin minyak, berarti dia positif mengandung lemak. Kalau misalkan dia wujud kertasnya itu seperti ditetesin air, berarti dia negatif mengandung lemak. Sampai sini paham? Kalau misalkan nanti di tengah-tengah praktikum kalian mengalami kendala, silakan kalian angkat tangan saja. Saya akan mendatangi kelompok kalian. Oke, silakan sekalian kerja. Saya kasih waktu 10 menit aja untuk mengerjakan 3 eksperimen. Itu dari pengamatan kalian, silakan kalian tulis di LKPD kalian. Silakan dibuka. Nah,
Nah, nanti kamu tulis di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan uji bahan makanan. Saya selaku moderator yang bernama Muhammad Sarif, si pembaca materi yang bernama Meli Kurnianingsih, Muhammad Ajir Rahman, dan bersama Abdul Hakim sebagai sesi tanya jawab dan Amalia Sapara sebagai kesimpulan. Saya persilakan kepada Meli Kurnianingsih untuk membaca materi. Oke, siap-siap kelompok 2 dan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaannya ya. Oke, silakan Meli. Dari hasil pengamatan yang kita lakukan, bahan yang diuji nasi, warna sebelum ditetesi putih, warna setelah ditetesi gold, ungu kehitaman, violet sedikit biru, kertas buram tidak transparan, kandungan makanan amilum. Bahan yang diuji susu, warna sebelum ditetesi putih, warna setelah ditetesi gold, coklat, violet, ungu, kertas buram tidak transparan, kandungan makanan protein. Mie kuning, kehitaman, sedikit biru, tidak transparan, amilum. Mentega kuning, oranye kecoklatan, biru, transparan, lemak. Kentang goreng kuning, ungu kehitaman, sedikit coklat, transparan, amilum dan lemak. Telur bening kekuningan, kuning, ungu, tidak transparan, protein. Tahu putih, coklat, ungu, tidak transparan, protein. Dari materi yang kelompok kami bacakan, adakah kelompok yang ingin bertanya? Saya persilakan kepada kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Siti Ataya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa kentang itu mengandung lemak? Bukankah seharusnya kentang itu mengandung karbohidrat? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus, biarkan waktu untuk kelompok kami berdiskusi. Oke, kita kasih waktu dulu ya untuk kelompok 3 melakukan diskusi. Silakan nanti kalau misalkan Siti Arba ya ada pertanyaan yang kurang memuaskan bisa ditanyakan lagi. Sudah? Saya persilakan Ajir Rahman untuk menjawab pertanyaan. Pada praktikum yang telah kami lakukan, kentang positif mengandung lemak karena mengalami proses penggorengan, sehingga minyak menyerap ke dalam kentang. Apakah ada pertanyaan tambahan? Silakan. Mau ditanyakan atau mau menambahkan? Mungkin kan komposisi makanan berubah setelah mengalami proses pemasakan? Mungkin saja bisa terjadi tergantung komposisi bahan apa saja yang ditambahkan ketika proses pengolahan atau pemasakan. Terima kasih, saya sangat puas atas jawabannya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos dulu kelompok 1. Saya sedikit menambahkan. Jadi gini ya anak-anak ya. Misalkan deh, memang kentang itu kan mengandung karbohidrat, tapi ketika dia mengalami proses penggorengan tadi, dia kan menyerap minyak. Jadi kentang itu bisa positif mengandung lemak gitu. Sama kayak bakso. Bakso itu bahan dari apa? Dari daging termasuk mengandung protein, tapi ketika dia dicampurkan dengan tepung maka dia bisa mengandung yang namanya karbohidrat tergantung komposisinya gitu ya. Oke, silakan kelompok 3 mau membacakan kesimpulannya, saya persilakan. Saya persilakan Amalia Sapara untuk membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan dari hasil percobaan dan praktek kami berdasarkan hasil studi literasi dan diskusi bahwa nutrisi yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Di antaranya adalah makanan yang mengandung amilum seperti nasi, mie, dan kentang goreng. Oke, sudah? Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di fokus dulu kelompok 3.
Oke, terima kasih ya kelompok 3. Oke, baik, selanjutnya kelompok 1 silahkan persiapkan hasil dari diskusi kalian. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arbaya. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Bioret sedikit biru, kertas tidak transparan, gantungan makanan amilium. Bahan yang diisi logo coklat, bioret ungu, kertas buram tidak transparan, kandungan makanan protein. Bahan yang diuji yang ketiga, mie. Warna sebelum ditetesi kuning, setelah ditetesi logo ungu kehitaman, bioret sedikit biru, kertas buram tidak transparan, kandungan makanan amilium. Bahan yang diuji keempat, mentega kuning, warna sebelum ditetesi kuning, warna setelah ditetesi logo oranye kecoklatan, bioret biru, kertas buram transparan, kandungan makanannya cemang. Bahan yang diuji kelima, kentang goreng, warna sebelum ungu coklatan, bioret sedikit coklat, kertas buram transparan, kandungan makanan dan lemak. Uji bahan yang diuji kelima, tahu, warna sebelum ditetesi putih, warna setelah ditetesi logo coklat, bioret ungu, kertas buram tidak transparan, kandungan makanan protein. Oke, setelah kami membacakan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk kelompok 2, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yuliana dari kelompok 2 ingin bertanya. Mengapa ada bahan makanan yang berwarna ungu biru dan ada pula yang tidak setelah ditetesi larutan biru? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Beri kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Dah. Belum ya? Ayo. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kami pintakan kepada Muhammad Ariel. Silakan. Karena dari bahan makanan tersebut ada yang mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat, sehingga ketika ditetesi iodium memiliki warna yang berbeda. Oke, itu adalah jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Apakah pertanyaannya ingin ditambah? Lalu apa bedanya antara amilum dan karbohidrat? Oke, beri kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2, kami mintakan kepada Ariel untuk menjawab. Amilum adalah karbohidrat kompleksi yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Sedangkan glukosa adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi komoditi perdagangan utama. Oke, itu adalah jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Apakah sudah puas? Oke, saya sudah cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memberikan penguatan ya. Jadi memang benar karbohidrat itu ada dua jenis, ada karbohidrat kompleks dan ada karbohidrat sederhana. Nah, sebenarnya amilum itu yang memang bagian dari karbohidrat. Dia masuk ke karbohidrat kompleks, sedangkan gula atau glukosa itu masuk ke karbohidrat sederhana. Seperti itu ya anak-anak ya, cukup dipahami? Cukup. Oke, kalau cukup paham, silakan kelompok 1 untuk membacakan kesimpulannya, kemudian nanti ditutup seperti itu ya nak ya. Silakan.
Oke, untuk kesimpulan kami mintakan kepada Rafika untuk membacakan. Silakan Rafika. Berdasarkan hasil literasi dan diskusi kami bahwa nutrisi yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Berdasarkan uji pengamatan uji makanan bahwa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh diantaranya adalah makanan yang mengandung amilum seperti nasi, mie, dan kentang goreng. Sedangkan makanan yang mengandung protein seperti telur, tahu, dan susu. Sedangkan makanan yang mengandung lemak seperti mentega dan kentang goreng. Oke, itu saja yang dapat kami presentasikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, tadi kan kalian sudah melakukan yang namanya presentasi ya. Semua kelompok sudah melakukan presentasi. Nah, untuk mengkonfirmasi pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini, Ibu punya sebuah video. Nanti kalian amati apakah pemahaman kalian sudah sesuai dengan video tersebut. Ya, nanti kalau misalkan belum dan kamu masih mengalami kesulitan, kamu boleh angkat tangan dan kamu boleh bertanya. Seperti itu ya anak-anak ya. Tentu saja ada. Lemak itu gunanya sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelumas persendian tubuh, menghaluskan kulit, dan sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Cadangan makanan? Iya, Bu. Jadi kalau persediaan karbohidrat kita sudah habis, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga berikutnya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah melihat video tadi ya, 2 video tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Tadi setelah kalian melakukan uji makanan, nutrisi apa saja yang terkandung pada makanan tersebut? Ada apa? Ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada lemak. Ya, karena kita tadi uji coba itu saja ya. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya karbohidrat itu dan seperti apa saja contoh-contohnya. Baik anak-anak, karbohidrat sendiri itu berfungsi sebagai sumber energi utama. Jadi kalau kalian lemes, itu bisa jadi kalian karbohidratnya kekurangan ya. Kemudian karbohidrat ini contohnya banyak anak-anak, tidak hanya nasi saja. Di sini ada roti, ada gandum, ada ubi-ubian dan jagung dan lain-lain, masih banyak lagi, ada spaghetti dan lain-lainnya ya. Nah, ini contoh-contohnya, gambarnya bisa kalian lihat. Nah, tadi kan kalian menyebutkan kentang, ya enggak? Kenapa kentang itu memang benar kentang itu masuk ke salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Cuma karena tadi mengalami proses penggorengan, maka lemak itu juga mengandung kentang itu mengandung lemak karena melalui proses penggorengan. Kemudian nutrisi kedua yang diperlukan oleh tubuh itu ada protein. Ya, protein sendiri itu berfungsi untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang rusak. Jadi kalau kalian lagi pas jatuh kayak gitu, kalian harus dan kalian terluka, disarankan kalian itu makan makanan yang mengandung protein. Nah, protein di sini ada 2 jenis anak-anak. Ada protein apa? Nabati dan protein hewani. Protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Nabati dari tumbuhan. Contohnya ada kacang-kacangan, ada tahu, tempe. Nah, itu adalah salah satu protein yang mengandung salah satu protein nabati. Kemudian protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ada ikan, ada telur, ada salmon, ada daging. Nah, banyak sekali. Itu adalah contoh protein hewani. Kemudian untuk lemak, nah lemak sendiri ini adalah makanan-makanan yang biasa kalian makan. Ini yang mengandung lemak. Ada susu, ada yogurt, ada apa lagi nih? Ada keju ya, keju. Nah, ini masih banyak. Kemudian ada minyak juga ya. Nah,
ini lemak sendiri itu juga ada dua jenis anak-anak. Ada lemak apa? Nabati dan ada lemak hewani. Jadi sama kayak protein tadi, lemak sendiri itu juga ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu berasal dari hewan. Nah, contohnya kayak susu, ya kan? Yogurt itu berasal dari apa? Dari susu. Itu adalah hasil fermentasi. Itu juga itu masuk ke lemak hewani. Kalau lemak nabati contohnya apa anak-anak? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Kemudian minyak sawit apa? Minyak kelapa. Bagus, pinter. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan yang mengandung lemak nabati. Ini adalah vitamin ya. Vitamin itu banyak jenisnya. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin C, dan vitamin E. Vitamin ini sebagai pengatur atau pelindung tubuh menjaga kesehatan. Nah, vitamin ini jumlahnya itu tidak sebanyak karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi vitamin itu hanya sedikit saja yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kalau kalian sudah memahami materi hari ini, Ibu akan melakukan sebuah evaluasi ya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini. Semuanya sudah pegang HP masing-masing? Sudah. Oke, kok lemes sekali. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, silakan kalian scan barcode di depan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaan saya hari ini cukup senang karena uji coba yang kita lakukan tadi, saya jadi tahu bagaimana makanan yang mengandung karbohidrat, mineral, protein, serta lemak. Kemudian tadi mengalami kendala tidak selama pembelajaran? Alhamdulillah tidak. Tidak, alhamdulillah tidak ada ya. Terus harapan Bella ke depannya itu seperti apa? Saya seperti ini saja. Seperti ini saja pembelajarannya. Jadi cukup menyenangkan kayak gitu ya. Oke. Give applause dulu dong. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah melakukan refleksi. Sekarang saatnya kalian melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya berupa kerjaan rumah. Jadi nanti masing-masing kelompok, antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kalian saya minta untuk menghitung kebutuhan energi dalam sehari. Nanti petunjuknya silakan kalian baca di handout yang sudah saya printkan. Nanti bisa juga saya kirim filenya ke grup kelas. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, cukup dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Oke. Nah, kalau kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa dan setelah itu kita siap-siap pulang ke rumah masing-masing ya. Silakan ketua kelasnya Muhammad Syarif dipimpin. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan kalian pulang selamat sampai rumah masing-masing. Dan sampai bertemu pembelajaran selanjutnya.